Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat Isya yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah di malam barokah ini Allah masih panjangkan umur kita, usia kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kita melangkah menuju kebaikan dan ketaatan. Senantiasa kita bangun kesadaran bahwasanya semua ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Sehingga siapapun diri kita yang menginginkan selalu dimudahkan di dalam mentaati Allah, maka seiring itu pula dia harus bersungguh-sungguh untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mudah setiap kebaikan yang hatta udah kita ketahui keutamaannya, fadilahnya, ya, untuk bisa kita kerjakan dengan gampang dan mudah kecuali Allah menolong kita semua. Nasihat awal mengingatkan demikian, dan yang berikutnya jemaah sekalian, setiap amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini bagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah semoga amal kita diterima jemaah sekalian. Oleh karenanya melazimi doa-doa yang telah disunnahkan. Mulai dari pagi hari Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berharap setiap waktu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbuka pun juga demikian. Kita membaca dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sudah hilang dahaganya, sudah minum, ya. Kita kemudian meminta pada ujungnya wa thabatal ajru insyaallah. Semoga dengan amal yang kita kerjakan hari ini ditetapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Rasul mengajarkan kita dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau, fi'lul madhi, dhahabat dhama'u, telah hilang rasa dahaga yang aku rasakan hari ini. Ya, setelah kita berbuka tentunya berarti ya, wa batallatil uruqu, telah basah kerongkonganmu, berarti setelah minum berarti wa thabatal ajru, dan semoga ditetapkan pahala untukku. Ini adalah ikhtiar, permohonan kita kepada Allah. Di antara harapan tinggi seorang hamba adalah senantiasa berharap amal kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan doa hanya sekadar kita baca di ujung Ramadan saja, jemaah. Setiap hari diajarkan Nabi SAW demikian. Kalau secara umum, dahulu ayah kita bersama Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam pun sama memiliki aktivitas di mana ketika setiap amal yang beliau bekerjakan, beliau membaca doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Level Khalilullah, kekasihnya Allah, deretan ujian iman apapun, seberat apapun telah dilewati oleh beliau. Tetapi beliau tidak memposisikan pasti untuk saya, tetapi beliau memposisikan semoga. Sama jamaah sekalian, kita pun juga setiap hari atas apapun yang hari ini kita kerjakan di bulan Ramadan, kita juga menstatuskan semoga. Dengan kalimat semoga inilah membuat kita tidak pernah mau berhenti jamaah melanjutkan amal soleh kita. Tapi kalau sudah merasa cukup, maka potensi berhenti. Potensi berhenti. Ini juga bisikannya syaitan jamaah sekalian, menjadikan kita merasa cukup dengan apa yang kita kerjakan, apalagi adalah merasa berpuas diri dan merasa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lazimi senantiasa doa semoga Allah menerima amal kita. Jamaah yang Allah muliakan, masih di bagian awal Ramadan, ketika Jumat subuh yang lalu saya menyampaikan satu hadis ketika Nabi menghabarkan datangnya Ramadan dengan kalimat keberkahan. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Dan ternyata jamaah sekalian dipraktekkan dalam hari-hari Ramadan Rasulullah meraih keberkahan itu tidak bisa tidak kecuali harus melewati ketaatan. Maka isi Ramadan Nabi itu rangkaiannya ketaatan semuanya. Karena Nabi SAW, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Kedermawanan adalah bagian ketaatan. Di antara perkara yang paling berat amalan yang dikerjakan seorang hamba itu ketika kita harus melepas sesuatu yang kita cinta. Kita tidak boleh protektif dengan titipannya Allah Subhanahu wa taala. Itu berat jamaah sekalian. Maka ini termasuk deretan ranking awal amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Ya. Wa kana ajwadu bil khair fi syahr Ramadan hina yalqahu Jibril, dan disebutkan adalah beliau semakin dermawan lagi kalau sudah ketemu dengan Ramadan, terlebih ketika senantiasa diketemui oleh malaikat Jibril. Ya, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan dalam hadis ini dilanjutkan
Beliau senantiasa mendatangi Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisul Quran, tadarus Al-Quran. Maka di antara amalan utama berikutnya adalah kita berinteraksi senantiasa dengan Al-Quran. Jamaah yang Allah muliakan, rahimahullah, dari contoh hadis satu ini saja disimpulkan isi Ramadan Nabi adalah rangkaian ketaatan, apapun itu namanya jamaah sekalian. Upaya kita mendekat kepada Allah dalam melaksanakan perintah, dalam melaksanakan perkara-perkara sunnah yang mengiringi yang wajib, atau dalam upaya kita meninggalkan sesuatu yang memang dilarang karena memang membatalkan saum, atau bisa jadi karena dia mengurangi pahala saum, itu juga bagian asbab datangnya keberkahan dalam kehidupan. Jadi kalau kita tanya gimana supaya hidup kita diberkahi, kata kuncinya satu saja. Bagaimana kita mengusahakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan melatih kita demikian, teman. Karena suasananya, vibes-nya ini mensupport sekali jamaah sekalian. Seperti ketika kita mungkin merasakannya di tanah haram. Saat orang kemudian jam 2, jam 3 terasa nyaman berjalan ke masjid. Di mana itu suasananya kita tidak dirasakan di tempat yang lain. Dan Allah Maha Adil jamaah sekalian. Setiap tahun dipertemukan dengan Ramadan yang suasananya akan terbangun demikian. Maka Nabi menyebutkan man hurrima fiha faqad hurrim. Siapa yang telah diharamkan kebaikan dalamnya maka dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Ya. Sama dengan juga di tanah haram. Kalau di tempat tersebut orang masih mikirnya maksiat, diharamkan dari sholat ke masjid, malah kerjaannya hanya sekedar ngobrol, hanya sekedar cuman seperti orang wisata, berlibur, hanya sibuk untuk dokumentasi, kemudian hilang esensi pergi berjalan untuk ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kebaikan untuk dia kerjakan di tempat yang lainnya. Ramadan Allah hadirkan dengan suasana yang Masya Allah jemaah sekalian, maka mari kita nikmati sajian ini yang memang Allah sengaja memberikan kepada kita pilihan-pilihan yang amat sangat banyak untuk nutrisi rohani kita, dimana kita tahu kalau kita ngerti kebaikan mengurusi rohani akan berdampak kepada munculnya ketakwaan dalam diri kita. Jadi ketika Allah berfirman wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sifat fujur yang itu muncul kuat, semakin menguat ketika kita hanya fokus mengurusi jasmani kita saja. Ya, sementara sifat takwa akan menguat dan muncul ketika kita mulai perhatian dengan mengurusi rohani kita. Maka dapat dipastikan jamaah, mungkin di luar Ramadan kita sudah merasakan sendiri masing-masing. Ketika waktu kita itu hanya habis untuk makan, minum, beranak, beristri, bekerja, ya itu untuk urusan fisik. Capek dia beristirahat, ngantuk dia tidur, itu yang kita turuti, bahkan berlebihan. Maka dominan dorongan berbuat dosa kita itu akan kuat sekali jamaah sekalian. Sangat kuat sekali. Oleh karenanya Allah hadirkan kepada kita dengan cara dipaksa. Bukankah ini Allah sayang kepada kita? Kalau nggak dipaksa, manusia memilih opsi untuk tidak melakukan. Kalau nggak dipaksa, bagaimana roh ini akan diperhatikan? Kalau tidak diperhatikan, kita akan mati sebelum kita mati. Maksudnya gimana? Roh itu ketika sudah tidak memunculkan ketakwaan, isinya adalah keburukan. Kalau isinya adalah keburukan, maka seorang hidup seakan-akan tidak ada maknanya jamaah sekalian. Ya dibilang mati dia masih hidup, dibilang hidup tapi nggak ada kebaikan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar ngurusi jasadnya saja. Maka semoga latihan Ramadan ini kita nikmati jamaah sekalian, bukan hanya penuh seperti ini di pekan pertama saja. Latihlah minimal 20 hari. Insya Allah jamaah sekalian, sisanya itu kita akan ketagihan. Ya, jadi jangan 10 hari berhenti gitu Pak. 10 hari belum menjadi sebuah kebiasaan yang kita kalau meninggalkan merasa tidak enak. Orang yang nggak pernah sholat 5 waktu atau jarang 5 waktu, tapi Jumatan minimal 20 kali dia datang Jumatan Pak. Itu tidak Jumatan dia malu Pak, nggak enakan. Bayangkan kalau itu dilakukan dalam 5 waktunya, 20 hari aja kontinu dia melakukan 5 waktu, maka insya Allah jemaah sekalian, tidak sholat itu merasa hal yang luar biasa, gelisahnya luar biasa. Nah Allah melatih kita bukan 20 hari jemaah sekalian, 29 hari minimal. Nah kita nikmati, jangan berhenti kalau belum menyentuh angka 20 gitu ya. Silakan dicoba jemaah sekalian. Baca Quran juga demikian, kalau kita belum menyentuh angka 20, jangan sampai berhenti. Insya Allah jamaah sekalian, kalau kita nggak baca Quran nanti kita nggak enak nanti. Inilah kasih sayang Allah yang perlu kita pahami.
Kemudian jamaah sekalian, di bagian akhir kaitannya dengan amalan yang perlu kita selama pupuk adalah kedermawanan. Disebut Nabi adalah orang yang lebih dermawan. Tentunya setiap kita itu diberikan titipan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa pesimis dan sebagainya ketika mungkin kita merasa bahwasanya saya tidak bisa dermawan dengan harta saya. Sesungguhnya kedermawanan itu sejatinya bisa dilakukan dengan banyak hal. Dengan profesi kita bisa lakukan semampu kita aja mas sekalian. Ya, hari ini saya free 5, saya hari ini bisa free apa dan sebagainya. Nah, ini saya bisa meringankan orang apa. Minimal kita mencegah agar tidak melakukan keburukan kepada orang lain. Itu juga bagian kedermawanan yang minimal bisa kita lakukan. Orang lain terhalang daripada keburukan kita. Kita bisa mampunya memberi, tadi disebutkan di bagian akhir pengumuman, manfaat toroso iman. Siapa yang memberi makan berbuka orang yang soim. Ini juga hadis yang perlu kita sama-sama praktekkan dengan benar jemaah sekalian. Bukan berarti memberi makan siapapun tak berpahala. Bisa berpahala, jemaah, pahala sosial, pahala memberi makan orang. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan pahala dari orang yang kita kasih, maka syaratnya dia adalah orang yang berpuasa. Kita berharap kita memberikan orang yang menurut kita puasanya lebih baik daripada kita. Puasanya lebih dari kita. Manfaat taraso iman falahu mithla ajri fa'il. Maka bagi diri ya seperti pahala orang yang tadi melakukan saum tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang tersebut. Jadi jamaah sekalian, bisa kita lakukan. Qaidah mengatakan dalam beberapa kajian saya sering menyampaikan la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau kita nggak bisa setiap hari ya jangan sama sekali tidak. Apapun bisa Pak. Mungkin satu hari kita fokus, mungkin saya bisanya seminggu sekali Ustaz. Saya kasih apa orang siapa. Mungkin hanya sekedar satu orang. Tidak masalah jemaah sekalian. Karena kesungguhan kita Allah akan melihatnya dan Rasul pernah menyebutkan intasduqillah yasduqka. Kalau kita jujur beneran pengen bisa berbuat kebaikan apapun itu, maka Allah akan lebih jujur untuk bisa membantu kita memudahkan melakukannya. Jadi ketika kita sudah berikan nggak bisa, saya nggak akan bisa, ya sama sekali nggak akan bisa Pak. Tapi beneran serius saya ingin bisa melakukan salah satu bagian deretan amal tersebut. Insya Allah jemaah sekalian, kesungguhan kita kalau pingin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga begitu, kalau bangun malam, ya Allah pingin banget bangun malam. Pinginnya itu sungguhnya jujur atau enggak? Kalau tidak jujur, maka kita tidak akan bisa mudah jemaah sekalian dibangunkan. Tapi kalau jujur, Allah bisa jadi sering bangunkan kita dengan banyak cara. Yang terkadang kita nggak ngeh dengan itu, akhirnya kita tidur lagi. Padahal Allah sudah sangat baik. Betul nggak sampai jujur? Bangun, insya Allah jujur akan dimudahkan untuk bangun. Dan begitulah amalan-amalan yang lainnya. Jamaah sekalian, sekilas ini tapi mudah-mudahan bisa kita kembali praktekkan untuk meningkatkan amal di bagian awal Ramadan ini. Yang masih kurang, mari kita sama-sama lengkapi, kita perbaiki kembali. Masih ada sisa waktu yang semoga Allah masih memberikan kepada kita peluang-peluang terbaik dan juga kekuatan tentunya agar kita termasuk orang-orang yang berhasil untuk mendidik rohani ini menjadi rohani yang senantiasa tercukupi dan akhirnya muncullah ketakwaan, rasa takut kepada Allah, malu untuk kita tidak taat, malu untuk bermaksiat, bahkan semangatnya selalu untuk berbuat kebaikan. Bukankah ini adalah ciri-ciri orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita pingin hari-hari berikutnya demikian di luar Ramadan, dan inilah momentum latihan yang jangan sampai untuk kita lewatkan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, semoga Allah menerima setiap amal Ramadan kita, semoga kita diberikan sehat walafiat, berkah di Ramadan, berkah harta kita, berkah usia kita, dan berkah pula untuk amal soleh kita. Semoga Allah berikan istiqomah untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.